Hai, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Hosiana Berau. Pada hari ini tanggal 25 Oktober kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan walaupun tetap adik-adik ada di rumah. Oke. Nah, Kanoni, hari ini kita harus bersukacita memuji nama Tuhan kan? Betul, Kak. Nah, adik-adik juga di rumah harus bersukacita, semangat untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh ya adik-adik. Mari kita mulai saat teduh kita. Saat teduh selesai. Nah, Kanoni, kita mau nyanyi apa ya ini? Hari ini kita akan bernyanyi yang berjudul Senang-senang jadi anak Tuhan. Oh, kita berdiri dulu nah adik-adik. Silahkan berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Senang-senang jadi anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku berdoa, dia ajarku memuji, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Anak Tuhan, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku berdoa, dia ajarku memuji, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Nah, kan Kak Noni, kita harus senang kan jadi anak Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada kita. Nah, baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Engkau sudah menyertai kami seminggu lamanya, dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, dari awal hingga selesainya ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah jadi seturut dan kehendak-Mu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Kanoni, kita akan baca apa ya hari ini? Kita akan membaca Mazmur. Nah, siapkan Alkitabnya. Nah, siapkan Alkitabnya, buka di Mazmur. Buka ya Alkitabnya. Mazmur. Ya, Mazmur pasal 37 ayat 5. Nah, Mazmur pasal 37 ayat 5 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, adik-adik yang kekasih, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, silahkan duduk. Kita akan memuji Tuhan lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi lagu apa ya Kak Noni ya? Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Firman Tuhan ku dengar. Iya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah
Nah, adik-adik siapkan hati dan pikirannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita senantiasa ditolong oleh kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini kembali kami ada dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Yesus, tolonglah biarlah Roh Kudus Allah menguasai hati kami, sehingga ketika kami mendengar, ketika kami membaca, kami boleh mengerti apa isi dari firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada tanggal 25 Oktober 2020, kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, Bunda mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang mau mendengar, memahami, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk adik-adik.
Nah, adik-adik yang terkasih, coba lihat. Ini Bunda ada membawa kertas yang bertuliskan 4 huruf. Ayo, kita akan sama-sama membaca atau sama-sama menyebutkan ada huruf apa saja. Oke, yang pertama ada apa? Iya, benar, ada huruf I. Selanjutnya ada huruf apa ya? Iya, benar, huruf M. Selanjutnya ada huruf, iya betul, huruf A. Dan terakhir huruf, huruf, iya betul, huruf N. Nah, adik-adik yang terkasih, ayo kita sama-sama merangkai huruf-huruf yang kita sudah sebutkan tadi menjadi kalimat kata ya, menjadi kata iman. Betul. Sekali lagi ya. Sekali lagi ayo ikuti Bunda menyebutkan kata iman. Nah, kata iman tadi sudah sama-sama kita sebutkan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iman itu adalah sikap percaya yang ditunjukkan kepada Tuhan Allah. Ya, iman itu pasti selalu berhubungan dengan sikap percaya kita kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Percaya kepada Tuhan bukan saja percaya bahwa Tuhan itu ada, adik-adik, tapi lebih daripada itu, percaya kepada Tuhan berarti kita mau taat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melakukan perintah Tuhan tidak selalu mudah, ya. Nah, seringkali kita merasa susah untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, contohnya nih, ketika ada teman yang memarahi kita, lalu mereka atau teman itu bersikap kasar kepada kita. Seringkali kita juga jadi marah. Nah, karena marah, kita pun melakukan hal-hal yang kasar juga. Padahal Tuhan Allah meminta kepada kita untuk mengasihi semua orang tentunya kan. Nah, itulah salah satu contoh betapa terkadang susah untuk melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, dahulu ada sekelompok orang yang sangat percaya kepada Tuhan Allah, sangat beriman kepada Tuhan Allah. Namun ada orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Kelompok orang percaya dan beriman ini sering ditindas adik-adik, sering diperlakukan kasar dan sering dipermalukan. Nah, adik-adik, dalam surat Ibrani yang baru saja kita baca tadi, nah, surat Ibrani ini dikirim kepada mereka yang percaya tetapi mereka ditindas, mereka dipermalukan, mereka dikasarin. Nah, surat Ibrani dikirim kepada mereka yang sedang tertindas dan diperlakukan kasar tersebut. Tidak tahu, tidak ada satupun yang tahu siapa penulis surat ini. Tidak ada petunjuk juga di dalam Alkitab tentang siapa penulisnya. Tetapi kakak percaya dan mengimani bahwa Tuhan memakai orang yang menulis surat ini untuk memberitakan kabar baik. Dalam surat ini
pesan yang disampaikan yaitu supaya mereka tetap bertekun adik-adik di dalam iman mereka dan saling menjaga supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun dari mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan Allah karena mereka ditindas, karena mereka dipermalukan. Itu isi dari ayat atau kitab Ibrani yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 tokoh dalam Alkitab yang kita baca tadi yang diceritakan. Ketiga tokoh itu adalah contoh atau teladan dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang sangat mempercayai Tuhan Allah. Nah, sekarang kita akan berjumpa dengan mereka. Nah, adik-adik yang pertama ada Habel. Iya, adik-adik, Habel adalah seorang gembala. Dia memelihara kambing domba. Banyak sekali ternak yang dia pelihara. Pada suatu kesempatan, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Habel memilih kambing domba yang sulung, kambing domba yang lahir pertama. Itu adalah iman adik-adik. Sikap percaya dari Habel. Habel memang bersungguh-sungguh untuk mengkhususkan dan memberikan hasil yang pertama, yaitu ternak yang lahir pertama. Bagi siapa? Ditujukan bagi Tuhan Allah adik-adik. Ternak yang dipilih pun ternak yang berlemak, ternak yang terbaik. Dan karena menurut Habel, untuk Tuhan harus yang terbaik. Yang kedua yaitu Henok. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Henok hidup bergaul erat dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di dalam Alkitab di Kejadian 5 ayat 22 diceritakan seperti itu. Nah, bergaul dengan Allah menunjukkan pertemanan atau pertemuan dengan Tuhan Allah. Ini berarti ada hubungan yang sangat dekat antara Henok dengan Tuhan Allah. Ini juga berarti kehadiran Henok berkenan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, adik-adik, tanpa perkenanan dari Tuhan Allah, bagaimana mungkin ya Henok bisa bergaul dekat dengan Tuhan Allah? Nah, itu yang kedua. Nah, itu adalah juga iman adik-adik. Sikap percaya dari Henok, dia mau dekat dengan Tuhan Allah, bergaul dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah pun berkenan kepadanya, merasa senang dan menyukai Henok. Nah, yang ketiga adalah Nuh. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat perahu yang besar. Karena Tuhan Allah akan membuat banjir yang sangat besar dan amat sangat tinggi sekali. Nuh dengan setia mengerjakan perintah Tuhan Allah adik-adik. Ia membuat perahu yang besar. Padahal Nuh tidak tahu kapan banjir itu akan datang. Yang penting dia tetap berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan membuat perahu yang besar itu. Nah, benar kan? Hujan pun datang dan menjadi banjir yang besar dan yang sangat tinggi adik-adik. Kalau saja Nuh tidak mempercayai Tuhan Allah, kalau saja Nuh tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah, tidak mau mendengar perintahnya, tidak mau membuat perahu yang besar, bagaimana? Tentunya Nuh, istri, anak-anak,
menantu-menantu, dan hewan-hewan tidak akan selamat dari banjir besar itu, bukan? Nah, itu juga merupakan iman adik-adik. Sikap percaya dari Nuh. Dia mau mendengarkan perintah Tuhan Allah. Dia mau membuat perahu itu walaupun dia tidak tahu kapan hujan akan datang, kapan banjirnya datang, seberapa besar banjirnya, dia nggak tahu. Tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Nah adik-adik, dari 3 cerita di atas, ada hal-hal yang harus adik-adik dan bunda ingat. Yaitu yang pertama, iman berarti percaya atau yakin kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ada dan hadir bagi kita semua. Yang kedua, iman atau percaya kepada Tuhan Allah berarti kita selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Seperti apa Bunda Noni berhubungan? Ya, seperti dengan berdoa tentunya. Kita selalu memiliki waktu untuk berdoa, bicara dengan Tuhan Allah kita. Rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, itu juga merupakan sarana kita bergaul erat dengan Tuhan Allah kita. Walaupun hingga pada hari ini, pada saat ini kita masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita bertemu dengan Tuhan Allah kita, untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Dan yang ketiga, kita harus tetap mengerjakan perintah Tuhan Allah adik-adik, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kita harus memberikan yang terbaik bagi siapa? Bagi Tuhan Allah kita. Ya, 4 hal yang sudah Bunda sebutkan itu merupakan tanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, dan kita merupakan orang yang sungguh-sungguh mengimani kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita sudah siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah sebagai wujud iman kita? Amin firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda Noni ya. Betapa bahagianya jika kita selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyi Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
pastilah kau akan berbuah. Oke, nah adik-adik kita akan masuk ke dalam doa syafaat kan Non? Iya. Oke. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur pada hari ini ada dalam keadaan yang masih belum normal, yaitu masih ada di pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami masih boleh beribadah, memuji memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu walaupun ibadah kami masih virtual. Kami masih beribadah dari rumah masing-masing. Kami masih belum berjumpa satu sama lain bersama dengan teman-teman kami, dengan kakak-kakak layan kami. Tetapi kami tetap bersyukur Tuhan selalu memberikan kepada kami sukacita sehingga kami tetap boleh beribadah dari dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar dari 3 tokoh Alkitab, yaitu Habel, yaitu Henok, dan juga Nuh, tentang bagaimana beriman kepada Tuhan Allah, bagaimana mereka mentaati apa yang diperintahkan Tuhan Allah. Kami juga mau meneladani mereka, dan biarlah tuntunan Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh semakin disempurnakan dalam pengenalan kami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami yang masih kecil, kami boleh senantiasa selalu mendengar dan merasakan bahwa firman Tuhan menjadi kebutuhan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa pada masa ini di mana COVID-19 menjadi permasalahan bagi dunia. Kami berdoa untuk setiap manusia, setiap ciptaan Tuhan yang pada saat ini bersedih dikarenakan keadaan ini. Tuhan memberikan penghiburan. Kami mau berdoa untuk para medis yang saat ini terus berjuang bagaimana menghadapi kondisi COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Kami pun berdoa biarlah bangsa dan negara kami juga senantiasa boleh senantiasa diberikan kepada Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk menyikapi diri kami dan mentaati protokol yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kami boleh senantiasa ingat akan menggunakan masker. Kami senantiasa boleh ingat mencuci tangan dengan baik. Dan kami boleh selalu diingatkan untuk hidup sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang berduka. Tuhan berikan penghiburan. Teman-teman kami, saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Saat ini yang sedang bersedih, Tuhan berikan penghiburan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami dalam masa pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan Yesus memberkati. Di antara kami juga ada orang tua yang saat ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan memberkati setiap usaha orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk opa, oma, opung,
kakek nenek kami dalam masa tua mereka. Tuhan memberkati mereka, menjaga dan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan memberkati kami dalam belajar online kami masing-masing di rumah. Tuhan memberkati guru-guru kami. Tuhan memberkati kakak layan kami. Tuhan memberkati pelayan-pelayan presbiter hamba Tuhan di gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami dengan segala pergumulan yang ada, pembangunan yang masih berlangsung. Tuhan memberkati. Berkati Kabupaten Berau ini ya Tuhan, agar boleh senantiasa selalu ada dalam kedamaian dan kesejahteraan. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpinnya dari mulai tertinggi hingga terendah. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan, kami yang masih kecil, kami boleh selalu menjadi teladan dimanapun kami berada dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Inilah doa syafaat kami, sempurnakan karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Noni, Iya, tiba Kak. saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik kepada kita, Kak Noni. Nah, adik-adik, siapkan persembahannya. Nanti kalau misalkan mau diserahkan ke gereja, boleh titip sama mama atau papa. Iya, betul. Kemudian dimasukkan ke dalam Amplop. Ya, dimasukkan ke dalam kotak. Nah, adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dengan memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan Persembahanku. ya. Betul, Kak Noni. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, persembahannya sudah dikumpulkan. Mari kita mau bawa dalam doa. Mari Silakan kita berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, tak henti-hentinya ya Tuhan kami menghampiri tatamu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai tanda ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami memberikan sebagian kecil dari berkat-Mu yang ada pada kami, yang ada pada orang tua kami. Berkatilah ya Tuhan dan terimalah, sehingga persembahan kami ini boleh berguna dan bermanfaat dimanapun Engkau kehendaki. Yang masih ada pada Papa dan Mama Engkau berkati juga ya Tuhan, sehingga Papa dan Mama boleh mempergunakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, tubuh dan jiwa raga kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, Engkau kiranya berkenan memberkati juga. Terima kasih ya Tuhan, ini doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, tetap berdiri ya adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan memuji Tuhan sekali lagi, yaitu Tuhan Allah beserta engkau.
kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dan juga menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Terima kasih, biarlah ibadah kami Tuhan yang menyempurnakan, dan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dimanapun adik-adik berada, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih dan berkat dari Tuhan Allah, kasih cinta dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus memelihara kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, ibadah kita selesai. Kita akan bersatu teduh dulu ya Kak Noni ya. Iya, Kak Ana. Oke, mari adik-adik kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya. Nah, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa.